guys, balik lagi di PNP Official di Kamis sebelum malam Jumat. Video kali ini kita bakalan menceritakan mengenai almarhum Sulis yang meninggal di Gunung Lawu. Wow, buat kalian yang pencinta gunung pasti gak asing lagi dengan Gunung Lawu, di mana Gunung Lawu memiliki keindahan dan ketinggian yang sangat amat memukau. Akan tetapi, di balik keindahan Gunung Lawu menyimpan banyak misteri. Di antaranya adalah video kali ini kita akan menceritakan tentang misteri meninggalnya almarhum Sulis di Gunung Lawu. Jadi pada saat itu, tepat pada 4 Juli 2020, ada 6 pemuda yang mendaki. Banyak banget di website itu yang mengatakan bahwa mereka mendaki Gunung Lawu ini ganjil. Akan tetapi salah. Kemarin kita mendapatkan klarifikasi dari temannya almarhum, yaitu Irfan dan Fajar. Ternyata mereka mendaki 6 orang, diantaranya 1 wanita dan 5 pria, yaitu namanya Nur Hayati, Fajar, Irfan, Tegar, Danu, dan almarhum Sulis. Mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Lawu pada 4 Juli 2020 pukul 14.00. Nah, pada saat itu mereka sudah menyiapkan segala logistik yang akan dibutuhkan pada saat pendakian itu. Bahkan mereka sudah mempersiapkan peralatan-peralatan semua yang akan dibutuhkan juga. Pada pukul 3 sore mereka sampailah di Cemoro Sewu, ya kan? Nah, Cemoro Sewu itu tempatnya base camp. Jadi mereka tuh kalau mau ke Gunung Lawu itu harus mendaftarkan diri dulu, ya kan, harus mengisi beberapa kayak biodata gitu loh. Jadi kalau di antara kalian yang belum turun atau apa itu, mereka bapak-bapak itu pasti tahu di atas itu masih ada beberapa pendaki yang belum sampai ke base camp ini gitu kan. Nah, kalau kalian udah beberapa hari tidak kembali ke base camp itu, kalian pasti dicari gitu. Itu tandanya kalau kalian lagi hilang gitu loh ya. Jadi pentingnya biodata itu buat para pendaki. Pukul 4 sore mereka memutuskan untuk start mendaki ke Gunung Lawu. Pada saat itu mereka mendaki tepat pada pukul habis maghriban mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka di situ beristirahat, dia menyeduh pop mie dan meminum minuman yang sudah dibawa. Akan tetapi di situ tuh mereka ada di salah satu temannya tuh kayak Irfan, Fajar, itu tuh kayak yang merasa almarhum ini seringkali berucap-ucap kata kotor. Dan Fajar pun dan sama teman-teman yang lain juga udah menegur si almarhum untuk tidak berkata kotor pastinya ya, tapi tidak dihiraukan dengan almarhum. Akhirnya ya udah dibiarkanlah sama Fajar dan Irfan ini. Mereka melanjutkan pendakian setelah beristirahat barusan. Nah, mereka sampai di base camp selanjutnya itu di Argo Dalem pada pukul 10:30 malam. Irfan beserta almarhum Sulis ini memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mereka membuat tenda di situ, memasang tenda, ya kan, serta makan malam. Nah, pas lagi kayak gitu tuh mereka itu membawa 2 tenda yang berkapasitas 1, berkapasitas 2, dan tenda satunya lagi itu berkapasitas 5 gitu. Nah, mereka beristirahatlah di sana. Dan kalian tahu gak sih, orang yang pertama kali tidur pada saat itu yaitu almarhum Sulis. Mereka memutuskan untuk beristirahat pada malam itu. Pada pukul 3 malam, Nur terbangun dari tidurnya. Nur ini pengen banget pipis, kebelet banget pipis, dan akhirnya dia tuh ngebangunin Fajar. Nah, tapi Fajar ini orangnya susah banget buat dibangunin, super duper susah dibangunin. Dan akhirnya si Nur ini bingung, si Fajar dibangunin nggak bisa. Ya udahlah, akhirnya dia tuh keluar tenda lah sendiri gitu loh, mau pipis sendiri. Tapi di luar sana tuh dia ngeliat kayak siapa, cowok, pokoknya ada cowok di luar tenda itu sendiri. Coba gue tegang banget. Setelah dari itu dia ngeliat cowok, tapi dia nggak tahu itu siapa, soalnya dia tuh cowok itu tuh kayak ngebelakangin dia gitu. Nah, akhirnya dia tuh perlahan dia tuh menghampiri cowok itu.
Dan ternyata cowok itu adalah almarhum. Terus Nur ini kayak negor, "Oh lu Lis, temenin gue dong, gue pengen pipis banget nih," gitu kan. Tapi gak ada respon sama sekali dari almarhum. Sampai kedua kalinya Nur ini ngerespon, "Lis, ayo temenin gue pengen pipis banget, udah kebelet banget," gitu kan. Baru setelah dari itu baru dia tuh kayak ada respon gitu, "Oh ya udah, kencing aja di situ," gitu. Yaudah kan, akhirnya tuh dia tuh si Nur itu pipis. Dan itu tuh posisinya itu si Nur pipis dengan si Sulis itu nggak jauh guys, nggak jauh banget. Ya udah kan akhirnya si Nur, "Ya udah lo ngadep sana, jangan ngadep ke gue," paham gak sih, biar dia tuh ngebelakangin ngebelakangin Nur gitu kan. Udah akhirnya selesai dari itu, baliklah Nur mau ke tenda. Udah selesai kan pipisnya. Nah pas lagi dia balik-balik, almarhum itu udah nggak ada, Sulisnya udah nggak ada. Dia udah yang nengok kanan nengok kiri tuh nggak ada siapa-siapa. Ya Nur mikirnya oke, Sulis udah masuk tenda mungkin ya gitu kan. Udah akhirnya Nur langsung masuk ke tenda aja gitu. Nah pas lagi paginya mereka semua pada bangun. Ternyata mereka ngeliat nggak ada Sulis sama sekali. Almarhum udah nggak ada di tempat, nggak ada di tenda coy. Akhirnya mereka tuh kayak mikir, oh mungkin dia lagi ke warung. Soalnya kan biasanya kan kalau di gunung-gunung itu kan kayak ada warung kecil gitu kan, mungkin jualan kopi, entah mie gitu-gitu kan. Oh mungkin dia lagi di situ gitu. Oke, semuanya fine aja. Mereka oke, gue tungguin. Mereka tuh nunggu sampai jam 9 pagi ya. Mereka nunggu sampai jam 9 pagi, mereka nggak ketemu. Akhirnya anak-anak ini, 5 temen ini muter-muter ke warung itu, mereka udah, ternyata Sulis nggak ada. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke puncak Gunung Lawu. Sembari mereka ke puncak Gunung Lawu, mereka masih berusaha untuk mencari Sulis. Mereka menanyakan satu persatu ke pendaki-pendaki lain untuk menanyakan, "Pernah lihat orang ini gak sih?" Tapi mereka jawabannya sama. Mereka gak ada yang ngeliat coy. Teman-teman Sulis ini udah sampai di puncak dan mereka tetap tidak menemukan Sulis di sana. Mereka sampai di puncak itu kisaran pada jam 11 siang. Akhirnya mereka ngelihat nggak ada Sulis di situ. Akhirnya dia turun buat cari ke Pasar Dieng. Ternyata di Pasar Dieng juga nggak ada Sulis. Akhirnya teman-teman ini memutuskan untuk turun. Karena apa? Karena logistik mereka tuh udah sama sekali habis. Dan kalau mereka turun pada saat logistik itu udah habis, mereka takutnya kenapa-napa coy. Itu jauh lebih membahayakan bahkan ya. Mereka turun dan mereka langsung lapor ke base camp yang tadi aku bilang ya, yang gue tadi bilang bahwa data-data itulah. Nah mereka pas lagi turun, dia langsung lari ke parkiran mereka semua nih, ngeliat apa si Sulis ini udah turun duluan abis itu pulang atau gimana. Dan ternyata enggak. Motornya ini masih ada, motor Sulis tuh masih rapih ada di parkiran. Itu menandakan kalau Sulis masih di atas dong. Dan akhirnya para pendaki lain melihat ada Sulis di atas. Dan kalian tahu, Sulis ini mengumpulkan kayu dengan keadaan bertelanjang dada. Kemana bajunya? Bajunya tuh dibuat selimut kayu. Entah itu kenapa, mistis ya emang. Inilah mistisnya. Padahal pada saat itu tingkat kedinginan di Gunung Lawu itu 3-. Dan para pendaki ini
sempat bingung, kenapa lo malah nyelimutin kayu dan lo malah telanjang dada, padahal ini 3 Celcius coy, gitu kan. Dan mereka pas lagi nanya ke almarhum cuma bilang buat mbok, entah mbok siapa ya. Banyak menganggap kalau ini adalah cerita mistis. Karena kenapa? Pada saat pendakian itu, almarhum sering kali berkata kotor. Ya. Dan almarhum sering kali melewati jalur-jalur terobosan. Padahal di Gunung Lawu ini, kalau kalian tahu ya, di Gunung Lawu ini adalah banyak banget larangan-larangan yang udah dikasih tahu dari awal kali. Sekalian belum nanjak juga udah dikasih tahu, nggak boleh ya nanti lo ngomong kata-kata kotor-kotor gitu. Bahkan menurut gue bukan nggak cuman Gunung Lawu ya, semua gunung itu, bukan semua gunung sih, maksudnya ya semua tempat itu emang nggak boleh sih berkata kotor sembarangan gitu kan ya. Karena di tempat, ya semua tempat itu emang pasti punya adalah kayak semacam penunggunya. Nah kalau tiba-tiba kalian berkata kotor, ya mungkin penunggu itu nggak terima gitu loh. Sama halnya lah kita lah ya, tiba-tiba lo ngomong kotor sama kita ya kita nggak terima gitu loh. Nah sama halnya itu, alam juga nggak nerima kalau lo tuh ngomong kotor gitu. Jadi aneh sih, ada ya beberapa kejanggalan lah ya. Kayak yang almarhum Sulis ini, kalau kita bisa lihat di klarifikasi Irfan kemarin, almarhum ini baru pertama kali nanjak mendaki Gunung Lawu. Berarti dia nggak tahu dong rute-rutenya, ya kan, kalau kita pikir logikanya ya. Tapi si almarhum ini tahu loh jalur terobosan dan sampai gitu loh. Itu sih menjanggalnya. Jadi buat kalian yang pendaki gunung, jadi jangan takut akan kejadian kayak gini. Sebenarnya kalau kalian memiliki sopan santun dan menaati aturan-aturan yang ada, semuanya itu pasti bakalan baik-baik aja. Kita pendaki jangan lupa setiap mau melangkahkan kaki untuk sampai puncak, kalian jangan lupa berdoa pastinya dan minta izin sama yang penunggu. So tempat-tempat kayak gitu pasti banyak penunggu coy, percaya itu. Oke, itu dia misteri dari almarhum Sulis yang meninggal di Gunung Lawu. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Buat kalian yang belum komen di bawah. Kira-kira video selanjutnya kita bakal bikin konten apa ya? Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian nonton video terbaru dari PNP Official.